Halo, selamat hari Minggu Zion Church. Sangat senang untuk bisa berjumpa kembali di hari Minggu ini untuk ibadah Zion Church of Christ. Kita sudah memasuki bulan Maret dengan tema gereja kita yaitu mati bagi Kristus Yesus. Saya yakin dan percaya setiap pribadi diberkati luar biasa oleh Tuhan Yesus dan siap menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita siapkan hati kita untuk membuka ibadah kita di pagi hari ini. Selamat pagi ya Bapa, terima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu yang telah Kau limpahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kami masih bisa berkumpul dalam ibadah di minggu pagi hari ini. Sertai kami Tuhan, buka hati kami, agar kami bisa menerima firman-Mu dengan baik. Berkati juga Pastor Romi yang akan menyampaikan firman-Mu, agar apa yang ia sampaikan semuanya sesuai dengan kehendak-Mu. Dan berkati semua yang terlibat dalam pelayanan ini. Dan berkati kami semua yang mendengarkan firman-Nya, agar kami juga bisa menjadi pelaku firman. Terima kasih Yesus, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama yang kudus, nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, kita akan memuji-muji nama Tuhan hari ini. Mari semuanya. Bagaikan air sirami tanah gersang, terasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Haleluya. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita akan selalu berada di dalam jalannya Tuhan. Mari semua katakan. Bagaikan air sirami tanah gersang, terasa sejuk menyegarkan, bagaikan cahaya mentari hangat memelukku,
menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Puji syukur hanya kepada Yesus Kristus karena Dialah yang senantiasa menjaga dan menyertai kita. Apapun yang menjadi kondisi kita, hanya bersandar kepada Yesus saja kekuatan kita. Karena itu, saya mau mengundang Bapak Ibu untuk bersatu, untuk menaikkan pokok doa yang telah dituliskan oleh saudara kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, karena kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Tidak pernah sekalipun Engkau tinggalkan kami Tuhan. Dan saat ini kami juga mau menaikkan Tuhan pokok doa yang telah dituliskan oleh saudara kami. Bahwa saudara kami yang membutuhkan tempat tinggal yang baru. Engkau yang tahu pergumulan dia Tuhan. Dan kami percaya Engkau juga yang telah siapkan tempat tinggal yang baru, yang lebih baik lagi buat saudara kami ini. Buat saudara kami juga yang berdoa untuk pertumbuhan anaknya. Agar pertumbuhan anaknya tumbuh kembangnya Tuhan senantiasa berada dalam kasih-Mu. Dan bisa bertumbuh dengan baik. Dan kami percaya anak ini juga menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Agar Engkau yang lawat Indonesia Tuhan. Agar Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Dan kami juga berdoa untuk para pemimpinnya. Agar mereka semuanya juga memiliki roh takut akan Tuhan. Sehingga apa yang mereka putuskan, apa yang mereka lakukan Tuhan, semuanya untuk kebaikan bangsa Indonesia saja. Dan agar Indonesia bisa segera pulih dari pandemi. Di saat yang bersamaan ya Yesus, kami juga mau mengucap syukur atas jawaban doa. Buat orang tua yang sudah pulih dari COVID, yes, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Dan buat saudara kami yang sudah mendapatkan pekerjaan di tempat yang baru, yes, praise the Lord. Semua kebaikan, semua kemurahan, semua hal yang baik telah Engkau siapkan buat kami yang percaya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam komunitas akan selalu ada pertumbuhan yang bisa membawa dampak positif. Kita telah bersama-sama melihat pertumbuhan yang positif dalam komunitas sel di Zion Church of Christ. Kami selalu rindu agar setiap pribadi bisa tertanam dan selalu bertumbuh lebih lagi dalam Tuhan. Karena itu kami mengundang saudara-saudari untuk bergabung dalam sel grup kami iConnect yang saat ini diadakan secara online. Kita akan bertumbuh bersama. Dan perkembangan rohani saudara akan selalu terpantau. Karena tidak ada pertumbuhan yang maksimal dalam kesendirian. Melalui iConnect juga, kita akan mendapatkan informasi tentang kegiatan di gereja. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi nomor hotline yang ada di bawah ini. Sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, saya mau mengundang untuk membaca ayat renungan minggu ini yang diambil dari Filipi 1 ayat 21. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mari kita baca bersama. 3, 2, 1. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Semoga ayat ini mengingat kita bahwa hidup untuk Kristus dan mati untuk Kristus adalah suatu keuntungan. Mari kita angkat pujian ini. Tuhan Yesus, inilah
Inilah kerinduan kami Tuhan, untuk kami boleh datang di hadapan-Mu, kami boleh datang di hadirat-Mu. Kami bersyukur punya Tuhan, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Inilah kerinduan kami Bapa. Sebab tiada seorang pun yang seperti Engkau Yesus. Sama-sama kita katakan. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kerinduanku, kami rindu datang padamu Yesus. Datang padamu, Engkau Allah mulia, mawar Syaron, ku cinta. Panggil dia Rajaku, oh, Rajaku. Engkau sahabatku, Kau terindah, termanis Engkau bagi. Jemaat yang dikasih Tuhan, sama-sama kita sembah Dia, kita katakan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Kami sembah Engkau Tuhan, oh dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kami tinggikan Kau Tuhan. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang baik, Allah yang berdaulat di dalam setiap kehidupan kami. Sebab itu inilah kerinduan kami Tuhan, untuk kami datang di hadapan-Mu. Kami naikkan sembah, kami naikkan pujian yang termasyur, teragung bagi nama Tuhan. Thank you Jesus, thank you Father, thank you, haleluya, haleluya. Sama-sama kita angkat, kita sembah Dia. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Kami sembah Engkau Tuhan, oh
Engkau Allah yang selalu menyertai kami Tuhan. Dalam segala keadaan, dalam segala situasi, Engkau Bapa yang setia, yang menyertai perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami angkat tangan kami Tuhan. Namanya disebut Immanuel, Allah serta dengan kita. Namanya disebut Immanuel, Immanuel. Namanya disebut Immanuel, Allah serta dengan kita. Namanya disebut Immanuel, namanya disebut Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan di hari ini untuk kami boleh berbakti, memuji, memuliakan, menyembah nama-Mu. Kami bersyukur ini menjadi kerinduan hidup kami untuk kami senantiasa ada di dalam hadirat-Mu. Terima kasih buat hari ini ya Tuhan Yesus. Maka kami datang padamu, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari berbicara bagi setiap kami. Firman-Mu adalah kebenaran, satu-satunya kebenaran yang memerdekakan kami. Apa yang keluar dari mulut bibir lidahnya Tuhan tidak akan pernah kembali sia-sia, tetapi akan mengerjakan segala perkara dan pastinya berhasil. Maka aku berdoa dimanapun anak-anak Tuhan berada, mengikuti siaran ini, mereka semua diberkati. Mereka semua mengalami lawatan Tuhan. Mereka semua mengalami sukacita yang luar biasa. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Dan Roh Kudus sederhanakan setiap kata kalimat bahasa yang kupakai untuk menjelaskan setiap kebenaran firman Tuhan ini. Agar setiap anak-anak Tuhan menangkap dengan jelas, mengerti dengan benar apa yang Tuhan kehendaki untuk kami praktekkan. Dan tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Si iblis tidak akan dapat mencuri, yaitu kebenaran firman Allah ini. Tetapi firman ini jatuh dari seladang hati kami, sehingga berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang lebat. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya mengucapkan selamat datang di hari Minggu yang pertama di bulan Maret tentunya. Dan kita punya tema yang baru, di mana bulan ini gereja akan membahas tema yaitu mati bagi Yesus. Nah, saudara siapkan catatan saudara, kita akan berbicara mengenai mati bagi Yesus. Nah, berbicara mengenai kematian itu adalah sebuah pembahasan ya, sebuah pembahasan yang selalu akan coba dihindari oleh orang banyak.
Yang pasti bahwa semua orang sungkan untuk membicarakan mengenai kematian. Dan padahal semua orang akan berhadapan dengan yang namanya kematian. Nah, yang membedakannya yaitu hanya masalah waktu saja sebenarnya bicara mengenai kematian. Nah, pada tahun 1920, John Sung datang ke Amerika. Dia mengambil sebuah gelar, yaitu gelar doktor untuk di bidang kimia. Dengan cemerlang, dia pun akhirnya berhasil meraihnya. Sehingga berbagai tawaran pekerjaan itu datang kepada John Sung. Namun pada saat yang sama, ia juga merasakan panggilan Tuhan yang begitu kuat di dalam kehidupannya. Maka tepat pada tanggal 10 Februari tahun 1927, John Sung bermimpi. Dalam mimpinya itu ia melihat dirinya terbaring di dalam sebuah peti mati. Lalu Allah berkata kepadanya di dalam mimpinya itu, John Sung telah mati, yaitu mati bagi dirinya, tetapi hidup bagi Kristus. Lalu mayat itu kemudian mulai bergerak dan para malaikat mulai menangis. Lalu John Sung berkata, jangan menangis malaikat, aku akan tetap mati bagi dunia, tetapi aku hidup hanya bagi Kristus. Melalui mimpi tersebut, John Sung semakin yakin, yaitu untuk menyerahkan dirinya bagi Tuhan. Dia rela untuk mengubur masa depan yang cemerlang, yaitu cita-cita pribadinya. Dia rela menderita sampai harus meninggal saat melayani Tuhan. Nah saudara, John Sung telah membuktikan dia ingin hidup bagi Tuhan dan dia ingin mati akan dirinya sendiri. Nah saya mengajak saudara untuk melihat di dalam Galatia pada pasal 2, pada ayatnya yang ke-19b sampai dengan ayat yang ke-20 dikatakan begini. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, setiap orang yang hidup tentunya memiliki keinginan dan impian dalam perjalanan kehidupan mereka masing-masing. Nah, agar hal-hal itu dapat terwujud, mereka tentunya menyusun rencana, yaitu langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan, serta strategi apa saja yang harus dipersiapkan. Lalu pada saat keinginan dan impian itu terwujud, maka kita akan menjadi senang. Bahkan ketika orang lain melihat dan turut mengakui semua pencapaian tersebut, kita juga menjadi bangga akan hal-hal tersebut. Nah saudara, kita ini sebenarnya hidup untuk memperoleh yaitu aplaus. Kita hidup ini untuk memperoleh aplaus atau pujian dari tangan yang berlobang paku yang telah tertancap di kayu salib. Atau objek kesenangan kita itu adalah Tuhan. Sehingga Tuhan menjadi disenangkan dengan apa yang kita kerjakan. Nah, kita semua sebenarnya sama-sama rindu untuk mendengar bahwa nantinya nama kita disebutkan oleh Tuhan sebagai hamba-Ku yang baik dan yang setia. Dalam Alkitab terjemahan yaitu The Passion Translation dalam Mazmur 116 pada ayat yang ke-9 dikatakan, aku akan menyenangkan Tuhan di negeri orang hidup. Ya, pemazmur mengatakan demikian. Pertanyaannya, siapa sih yang ingin kita senangkan sebenarnya? Nah, jika objek kesenangan kita adalah Allah, maka itu akan menjadi obat yang mujarab sebenarnya dalam memulihkan setiap persoalan atau masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, jujur saja, saya sebenarnya adalah tipe orang yang coba berusaha untuk menyenangkan orang lain. Dan inilah fakta yang saya temukan ketika berusaha menyenangkan orang lain. Bahwa semakin Anda peduli dengan apa yang orang lain pikirkan, sebenarnya semakin sedikit pula Anda benar-benar peduli pada mereka. Saya juga belajar bahwa kita dapat saja yaitu menyenangkan semua orang di satu waktu. Kita mungkin bisa dapat menyenangkan semua orang ya di satu waktu. Dan kita bisa juga menyenangkan beberapa orang di sepanjang waktu. Tetapi jujur nih, bahwa kita tidak dapat menyenangkan semua orang di sepanjang waktu. Bahkan, sebaik apapun yang telah kita kerjakan, tetap akan ada orang yang mengkritisi kita. Maka dari itu, saudara, jangan pernah marah bila mana ada orang yang selalu membicarakan Anda dengan informasi-informasi yang nggak benar atau informasi yang nggak baik.
Saya tertarik satu perkataan yang menarik saudara dari A.W. Tozer. Dikatakan begini, apa yang dekat dengan hatimu adalah apa yang kau bicarakan. Dan jika Tuhan dekat dengan hatimu, kau akan membicarakan dia. Nah, maksudnya kata-kata ini adalah begini saudara, bahwa kalau ada orang ngomongin saudara, itu nggak apa-apa lah. Kenapa? Karena ketika orang itu ngomongin kita, sesungguhnya sebenarnya kita ini ada di hatinya dia. Jadi kalau ada orang gosipin Anda, ada orang yang jelek-jelekin Anda dan lain sebagainya, Anda nggak perlu marah. Kenapa? Karena justru Anda ada di hatinya dia. Halo? Amin. Jadi justru kita mengucap syukur kalau diomongin. Nah tentu saja tujuan kita bukanlah untuk menyenangkan semua orang, saudara. Ya, karena kita tidak hidup untuk menyenangkan orang lain. Diciptakan Tuhan bukan untuk menyenangkan semua orang gitu. Seolah-olah hidup ini adalah kontes popularitas gitu loh. Kenapa demikian? Karena tidak ada dari orang-orang itu yang kita coba senangkan tadi, mereka tidak akan bakal duduk di kursi penghakiman. Karena suatu hari nanti Anda dan saya akan berdiri di depan Sang Pencipta. Dan kita harus memberikan pertanggungjawaban bukan kepada orang manusia, tapi kepada Tuhan. Jadi artinya saya hidup hanya untuk menyenangkan Allah dan hanya Dia saja yang harus disenangkan. Nah, persoalan dalam kehidupan manusia ini adalah kita ini suka membalas hal-hal negatif yang orang lain lakukan. Ya kan? Persoalan perang dunia sebenarnya adalah satu hal yang selalu terjadi berulang, yaitu pembalasan atas apa yang negara lain telah lakukan. Selalu begitu. Makanya kita tidak akan menerima, seringkali terjadi gini, kita nggak bakalan menerima bila kita diperlakukan dengan tidak adil. Atau kita diperlakukan dengan tidak layak. Kita nggak suka, kita nggak terima. Kita cenderung, lalu kita juga menjadi ketakutan. Ketika kita mendengar ada kabar buruk gitu ya, berita-berita kematian, serta informasi-informasi yang mencekam, kita jadi gelisah hidup kita. Nah saudara, saya kasih tahu buat saudara bahwa seharusnya kita seperti penglihatan John Sung tadi. Dia lihat dirinya yang sudah mati. Yaitu arti gini, Anda akan sulit tersinggung, ya, Anda akan sulit tersinggung jika Anda sudah mati. Begitu juga untuk marah, kesal, atau tertekan karena keadaan. Apa alasannya? Ya, Anda nggak perlu membalas. Kenapa? Karena Anda sudah mati. Kalau sudah mati, kita nggak bakalan kesal lagi. Kalau sudah mati, kita nggak bakalan gelisah lagi. Kalau sudah mati, kita nggak bakalan emosional lagi. Itu dia. Makanya, kita sudah mati, jadi kita nggak responsif gitu loh. Ya kan? Nggak reaktif gitu loh, sama situasi tadi. Nah, pada hari ketika Anda percaya kepada Kristus, maka diri Anda yang lama sebenarnya itu sudah mati. Istirahat di dalam damai, ya, dan sejarah. Makanya keinginan, impian, dan rencana Anda itu benar-benar dimatikan pada waktu Anda percaya kepada Yesus. Dan ini artinya mati di sini tuh artinya adalah secara harafiah. Mati seperti di dalam pembahasan pembaptisan. Mati bersama Yesus, bangkit kembali, keluar dari air baptisan, hidup yang baru. Makanya orang yang ditenggelamkan ke dalam air itu sebenarnya tidak sama lagi dengan orang yang muncul dari dalam air tersebut. Dan di situ disebutkan bahwa Anda adalah ciptaan baru, yaitu ciptaan baru di dalam Kristus. Di dalam 1 Korintus pada pasal 15 ayat 31, di sini dikatakan ayat ini memberikan penjelasan tentang kehidupan yang baru. Dikatakan begini, saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Lihat kata-katanya. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Satu ayat lagi. Lukas 9 pada ayat yang ke-23. Katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Dari dua ayat ini, saudara, kita dapat melihat bahwa kata kuncinya itu ada pada setiap hari. Itu kata kuncinya. Nah, kebebasan besar akan kita alami jika saja kita mau mati setiap hari, ya. Ulangin ya, setiap hari. Ketika Anda bangun setiap pagi, seakan-akan Anda bangkit lagi, dan Anda tahu bahwa Anda akan mati sekali lagi. Nah, jadi itu adalah hari pertama dan hari terakhir di hidup Anda. Anda hidup seolah-olah Kristus disalibkan kemarin, bangkit hari ini, dan akan datang lagi esok hari. Ini yang perlu kita pahami baik-baik, Bapak Ibu Saudara, menjadi bagian yang sangat penting buat setiap kita.
bahwa anggaplah bahwa besok sudah tidak ada hari esok lagi. Jadi ini hari yang harus kita jalani hidup kita. Dan kita berjuang untuk menjaga hidup kita. Makanya kalau kita menyadari bahwa hidup kita sudah mati, kita akan menjadi tenang. Kita tidak akan terpengaruh dengan perubahan apapun yang ada. Nah, lalu masuk di dalam sebuah pertanyaan seperti ini. Karena ini minggu pertama tentang kita mati bagi Yesus, kenapa atau mengapa kita harus mati bagi Yesus? Ya, mengapa kita mesti mati bagi Yesus? Alasannya apa? Yang pertama alasannya adalah agar iman kita dapat bekerja dengan sempurna. Ya, agar iman Anda, iman saya, agar iman kita dapat bekerja sempurna. Itulah alasannya mengapa kita harus mati bagi Yesus. Di dalam Roma pada pasal 10 pada ayat yang ke-17 dikatakan begini. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Sangat penting untuk kita perhatikan di sini, yaitu bahwa iman itu timbul. Tandai di sana, iman itu datang. Jadi, iman itu bukan kita yang bergerak untuk mendapatkan iman. Tetapi, iman itu datang menjumpai kita. Nah, pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, iman itu datang mendekati kita. Itulah iman yang sesungguhnya. Dia datang, dia dibawa oleh Roh Kudus ke dalam roh kita. Nah, karena iman adalah perkara rohani dan bukan permainan pikiran, seolah-olah kita sedang memikirkan sesuatu, maka itu terjadi gitu loh. Bukan. Iman itu tidak seperti itu. Lalu kita berpikir, and then tiba-tiba itu terjadi gitu ya. No, tetapi ini harus diingat bahwa iman itu sebenarnya secara definisi memang iman itu berorientasi kepada yang namanya masa depan. Iman itu berorientasi kepada masa depan. Ya kan? Nah, tetapi di mana keyakinan itu yaitu diyakini pasti terjadi, yaitu dengan cara dipraktekkan setiap hari seolah-olah itu sudah terjadi. Nah, itu dia prinsipnya iman. Makanya orang yang sudah mati bagi Yesus dijaminkan agar imannya dapat berjalan dengan sempurna. Dia bukan lagi mengejar apa yang dia mau, tapi dia mengejar apa yang Tuhan sudah tetapkan melalui iman yang dia tempatkan di dalam diri Anda melalui Roh Kudusnya. Sehingga kita mengerjakan sehari-hari hidup kita, yang kita lakukan adalah apa yang Tuhan telah tetapkan bagi diri kita. Kita bukan lagi mengejar cita-cita pribadi. Kita bukan lagi mengejar apa yang kita mau. Kita bukan lagi mengejar apa yang kita kehendaki. Tapi kita mengejar apa yang Tuhan kehendaki. Ini terhubung dengan pendewasaan kerohanian. Makanya saya bersyukur sepanjang 2022 kita berbicara mengenai Purify, the year of Purify. Kita sedang dimurnikan. Bahwasanya kita bukan mengejar apa yang kita mau. Tapi kita berusaha mengejar apa yang Tuhan kehendaki. Ini menjadi bagian yang penting. Makanya iman kita itu dikatakan yaitu disempurnakan. Dapat bekerja dengan sempurna. Ya, kita mengaku sebagai orang yang beriman. Tapi iman itu sendiri tidak bisa berjalan dengan sempurna kalau kita belum mati bagi Yesus. Saya berdoa buat saudara, agar saudara memahami akan bagian ini. Mengizinkan, merelakan untuk kita mati bagi Yesus. Sehingga bukan kepentingan kita lagi. Saya takut banyak orang jadi Kristen karena ada kepentingan-kepentingan pribadi. Ya, awal-awal datang pada Tuhan mungkin kita punya kepentingan pribadi ya. Awal-awal ada bagian-bagian kepentingan diri kita. Tapi pada perjalanan pendewasaan selanjutnya harusnya kita bergerak bukan lagi tentang diri kita. Ini bukan tentang kita. Ini semua tentang Tuhan. Hanya Tuhan saja yang diutamakan. Itu alasan pertama mengapa kita harus mati bagi Yesus. Alasan yang kedua mengapa kita harus mati bagi Yesus adalah agar dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Agar dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Dalam Roma 6 pada ayat yang ke-7 dikatakan begini. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Saya ulangin. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Nah, kita perhatikan baik-baik di sini bahwa kata dosa di sini adalah kata benda, bukan kata kerja. Nah, banyak orang salah mengerti akan hal ini. Mereka berpikir bahwa kata dosa di sini adalah kata kerja. Ya, tentang perbuatan, tentang sesuatu yang kita lakukan. Dan jadi artinya ketika Paulus berkata kita bebas dari dosa, jangan kita berpikir bahwa kita tidak dapat berbuat kesalahan lagi. Oke. Tetapi definisi tersebut ya, bukan definisi yang dimaksudkan oleh Paulus bahwa kita tidak dapat berbuat salah lagi.
Bagi Paulus, istilah dosa itu tidak menunjuk pada kegiatan-kegiatan tertentu. Jadi, Paulus sedang berkata bahwa kita bebas dari dosa. Ya kan? Dia bermaksud bahwa kita ini bebas dari kuasa dosa yang dulu memerintah atas kita di dalam kehidupan yang lamanya kita sebelum kita terima Yesus. Nah, sebagai orang yang sudah mati dengan Kristus, atau kita sekarang hidup baru, maka kuasa dosa itu tidak punya hak sedikit pun lagi atas kita. Tetapi kita dapat saja menghambakan diri lagi kepada dosa. Iya kan? Tetapi itu menjadi sebuah pilihan, bukan ikatan seperti dulu. Tetapi saya tegaskan di sini bahwa kita tidak harus lagi menghambakan diri kepada bekas tuan kita di dalam kehidupan kita yang lama. Kenapa? Karena sekarang kita telah dibebaskan dari kuasa dosa. Katakan amin. Nah, berarti saudara, orang-orang yang katanya sudah bertobat, lahir baru, sudah jadi pelayan Tuhan, tapi kalau mereka masih mau lagi jatuh di dalam kehidupan yang lama dan lain sebagainya, itu tadi saya katakan. Di sini dosa ini bukan bicara tentang perbuatan, tetapi tentang kuasa dosa. Dulu kita nggak berkuasa, dulu kita diikat, dulu kita dikendalikan. Tapi saudara kasih Tuhan, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita menerima Yesus, kita menyadari bahwa kita mati bagi Yesus, maka kuasa dosa itu berhenti. Dia tidak lagi mengendalikan kehidupan kita. Tetapi ini saya garis bawahi. Ada banyak orang Kristen yang masih relakan dirinya untuk mau memperhambakan dirinya kembali datang kepada Tuhan yang lama itu lagi. Mereka masih mau merelakan diri mereka untuk dikendalikan lagi. Bisa saja mereka datang kembali untuk dikendalikan dengan kuasa dosa tadi. Padahal sesungguhnya mereka diperdaya oleh iblis. Sesungguhnya kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Kita orang-orang yang sudah dibuat Tuhan menang dan tidak lagi di bawah kendali dosa. Nah, seharusnya kita menang dan tidak lagi mau lagi hidup lama. Balik lagi dengan konsep yang lama. Itulah makanya kenapa hari ini kita harus berbicara mengenai area ini bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah mati. Ya, bahwa kita mati bukan buat untuk kepentingan kita, tapi kita mati buat Yesus. Bahwa kita mematikan kepentingan diri kita. Kita mematikan tujuan-tujuan utama kehidupan kita. Yang kita lakukan adalah demi kepentingan apa yang Tuhan telah jaminkan. Saudara, kalau saudara tahu bahwa cara Tuhan, rencana Tuhan jauh lebih baik daripada rencana Anda pasti akan berkata jangan rencana Anda yang terjadi, tapi biarkan rencana Tuhan yang terjadi. Betul ya? Kalau kita mau jujur nih saudara. Untuk itu, makanya saya mengajak saudara di minggu yang pertama di bulan Maret ini, untuk kita menyadari bahwa kita mati bagi Kristus itu adalah suatu keuntungan yang luar biasa. Oleh sebab itu Paulus mengingatkan bahwa setiap kita hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Nah, kalau kita menyadari akan hal itu berarti kalau saya hidup berarti hidup untuk memberi buah. Kalau saya hidup berarti hidup jadi terang. Kalau saya masih kesempatan hidup, kita gelombang 1 lewat, gelombang 2 kelewat, gelombang 3 masih hidup sampai hari ini, berarti Tuhan kasih kesempatan buat kita. Untuk apa? Untuk kita menjadi alatnya Tuhan. Untuk membawa kemuliaan Tuhan bagi orang-orang sekitar kita, jadi dampak dalam hidup kita. Itu alasan yang kedua. Dan alasan yang ketiga, yaitu kenapa kita mati bagi Yesus adalah agar kita menang atas maut. Garis bawah ini, menang atas maut. Dalam Roma pada pasal yang ke-6 ayat 8 dan ayat 9 dikatakan begini, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, Dia tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Nah, sewaktu Allah menciptakan manusia, Allah tidak pernah merancangkan manusia untuk mati. Allah nggak pernah merancangkan manusia untuk mati. Tetapi, saudara, Allah yaitu merancangkan manusia untuk hidup kekal, untuk hidup selama-lamanya. Nah, karena waktu Allah menciptakan manusia, Allah tidak pernah berbicara tentang umur manusia. Itulah sebabnya dari awal Allah tidak pernah menciptakan manusia untuk mati. Tetapi ketika Adam jatuh di dalam dosa, kemudian maut datang. Nah, mulai saat itulah Allah membatasi umur manusia, bahwa manusia tidak hidup selama-lamanya. Nanti baca di dalam Kejadian 3 ayat 22. Tetapi sejak semula, Bapa tidak pernah merancangkan manusia untuk mati. Kematian adalah akibat dari dosa. Dan Alkitab juga menyebut bahwa kematian sebagai musuh yang terakhir. Nah, itulah sebabnya Yesus, Dia korban, Dia mati dirinya.
yaitu untuk kita mati di atas kayu salib. Agar apa? Agar kita yang bersama dengan Dia, kita dijaminkan, kita yang percaya pada Yesus, kita yang telah disebutkan oleh Tuhan Yesus, kita tidak akan dijarah oleh maut. Iblis tidak akan menjarah kehidupan kita. Anda sudah dimeteraikan, darah Yesus ada bersama dengan Anda, dan Anda tidak bisa dijarah oleh iblis. Ini menjadi keyakinan bagi setiap kita. Makanya saya katakan buat saudara bahwa setan tidak bisa menjarah hidup Anda. Walaupun mungkin ada di antara saudara yang hidup mungkin masih jatuh bangun dalam kesalahan dan lain sebagainya. Tapi hari ini saya mau ingatkan buat saudara, kasih Tuhan melampaui segala perbuatan kesalahan Anda. Tuhan ingin Anda menyadari kasih-Nya, kebaikannya, kemurahannya itu disediakan berlimpah bagi hidup Anda. Maksud saya adalah jangan biarkan kau menyia-nyiakan masa hidupmu hanya untuk sesuatu yang sia-sia, hanya untuk sesuatu yang salah, hanya untuk sesuatu yang nggak benar. Hidup kita sementara dibatasi oleh waktu. Suatu hari kita akan menyelesaikan hidup kita di dunia ini, dan kita nggak bisa terus-menerus hidup di dunia ini. Nah, oleh sebab itu, kalau sekarang kita dijaminkan bahwa kita ini menang atas maut, makanya kita perlu membiarkan diri kita untuk mati bagi Yesus. Maut tidak akan menjarah kita, maut tidak berkuasa buat kita. Ada salah seorang teman yang bersaksi, dia baru kali itu, kata dia tengah malam jam 1 pagi kalau nggak salah, di sebuah tempat sendirian, dia ada di sana di sebuah ruangan, mendadak-dadak dia melihat kuasa gelap, roh jahat ada di situ, yang dia sendiri kebingungan, baru kali itu berhadapan. Dia menyadari dirinya tidak rohani gitu saudara. Dia hidup jauh lah, artinya hidupnya tidak serius dengan Tuhan. Dia berhadapan dengan roh jahat. Dia menyadari ada roh jahat di ruangan itu, di tempat di mana dia berada. Dia pengen keluar dari ruangan itu sebenarnya, tetapi dia sendiri nggak bisa keluar, nggak bisa bergerak. Dia merasakan tubuhnya kaku. Dia merasakan bagaimana palanya membesar, kupingnya seperti kesulitan mendengar. Seolah-olah dia berkata hari itu kayaknya dia mau meninggal dunia istilahnya. Mungkin setan akan menjarah dia. Tetapi suara di dalam dirinya berkata bahwa roh di dalam diri kamu lebih besar. Kamu bisa menang, kamu bisa menghadapinya. Dan pada saat itu, di saat ketakutan melanda, saat itu juga tiba-tiba dia menjadi berani dan mulutnya berusaha untuk mengucap dan menyebutkan nama Yesus. Ketika dia menyebut nama Yesus, di situ yang tadinya dia rasa kaku dan lain sebagainya, dia bisa lepas dari itu semua. Dan dia langsung bisa berdiri, dan dia berani menghardik roh jahat yang ada di ruangan tersebut, dan dia menang. Nah, saudara kasih Tuhan, dari sini Tuhan sedang menunjukkan bahwa maut tidak berkuasa buat setiap orang yang sudah dijaminkan oleh meterai darah Yesus. Persoalannya, kita telah mengizinkan iblis. Untuk apa? Untuk mengendalikan pikiran kita bahwa seolah-olah kita adalah orang yang dibuang. Seolah-olah Tuhan nggak melihat kita. Seolah-olah kita nggak punya kuasa Tuhan. Padahal kuasa Tuhan ada bersama dengan Anda. Amin. Hari ini buka hati saudara. Biarlah Allah yang Immanuel, Dia menyertai Anda, Dia mengizinkan, Dia bersama-sama dengan Anda dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu bersama dengan kita. Melewati segala perkara. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, senantiasa ada bersama dengan setiap kita. Nah saudara, kita akan masuk di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saudara boleh siapkan roti dan anggur, dan kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang kami terima di hari Minggu ini. Kami percaya bahwa Yesus telah mati bagi kami. Kami juga diarahkan untuk kami juga mati bagi Yesus, dalam artian kami tidak lagi memberikan kepentingan diri kami lagi. Tidak memusatkan kepada apa yang menjadi cita-cita pribadi kami. Tapi kami hidup, bukan lagi kami yang hidup, tapi kami hidup bagi Yesus. Memang bukan sesuatu yang mudah di awal. Tetapi kami percaya ketika kami berserah, ketika kami memilih untuk berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan menguatkan kami hari lepas hari. Dan kami mengimani bahwa firman Tuhan akan membawa kami untuk kami punya iman, untuk kami dibekali dengan kekuatan, mempercayai bahwa di masa depan terjadi seperti yang Tuhan katakan. Kami mau melangkah bersama dengan-Mu Tuhan. Dan kami akan bersatu dengan sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan bekerja, lawatan Tuhan pasti dinyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara kita angkat rotinya di atas kepala, dan kita mau berdoa, dan kita mengimani bahwa ini menjadi tubuh Kristus, yaitu roti ini menjadi tubuh Kristus, roti ini menjadi, dan anggur ini menjadi darah Yesus. Sama-sama dengan saya kita angkat roti ini, katakan dalam nama Tuhan Yesus.
Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Untuk menyempurnakan agar tubuhku selalu sehat sempurna, menang atas segala virus, menang atas segala penyakit. Kami dijaminkan oleh bilur-bilur Yesus, yaitu oleh pengorbananmu di atas kayu salib, kami telah disembuhkan. Tidak ada kuasa gelap, kuasa setan yang bisa menang atas kami. Kami dijaminkan Tuhan hidup di bumi, sama seperti di surga. Kami bersyukur tubuh yang terpecah, tubuh yang tertombak di atas kayu salib telah menjaminkan kehidupan kami di bumi sama seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Demikian pula kita mengangkat inilah, yaitu angkat anggur ini sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh darah Yesus kami dijaminkan, yaitu telah disucikan, ditahirkan, dikuduskan, disempurnakan. Tuhan yang menjamin apa saja yang kami sentuh, apa saja yang kami pegang, kerjakan, diberkati, berhasil. Tuhan menjaminkan, menyertai kami senantiasa sampai kesudahan zaman. Maka kami menang atas setan-setan, menang atas kuasa gelap, menang atas roh jahat. Darah Yesus mentahirkan, mensucikan kami bersama keluarga. Apa yang kami usahakan, yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek usaha, studi pelayanan kami, dibuat Tuhan selalu berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Saya mengajak saudara juga untuk mengucap syukur terlebih dahulu atas tubuh dan darah Yesus. Masing-masing kita boleh merenungkan, masing-masing kita boleh mengimani, masing-masing kita boleh menyadari akan jaminan, akan janji yang Tuhan sediakan buat kita. Ingat, pada saat kita makan tubuh dan minum darah Yesus, kita diingatkan kembali apa yang Tuhan telah janjikan buat kita, apa yang Tuhan telah sediakan buat kita, apa yang Tuhan telah rencanakan bagi kehidupan Anda dan saya. Mengucap syukur, berterima kasihlah. Oleh korban tubuhnya, oleh curahan darahnya, kita dijaminkan oleh Tuhan hidup berkemenangan. Apapun tantangan kita di bumi sama seperti di sorga. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk korban tubuhmu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk curahan darahmu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk jaminanmu kehidupan kami di bumi. Sama seperti di surga, berkemenangan, dijaminkan. Yaitu apa yang kami sentuh, pegang, kerjakan. Tuhan jaminkan berhasil. Dalam nama Yesus. Saudara kasih Tuhan, Anda juga boleh mengangkat sakramen minyak ini bersama-sama dengan saya. Kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan. Setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan penyakit. Silakan mulai hari ini pasukan malaikat surgawi hadir jagai kami. Pagari kami, proteksi kami. Maka kami tolak setan, tuyul, dukun-dukun, kuasa kegelapan kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Silakan saudara, Anda boleh teteskan di atas kepala saudara. Maka saudara imani. Saudara berdoa, percaya, melepaskan kuasa Tuhan terjadi. Seperti yang tadi saya saksikan teman saya tadi. Dia sempat ada minyak di tangan dia, diambil. Dia langsung hardik setan. Dan setan enyah dari tempat itu. Artinya nggak perlu harus ada pendeta yang datang. Tapi Anda bisa melakukannya. Anda punya kuasa yang sama. Ada amin. Nah, saya berdoa biarlah hari ini kuasa Tuhan bekerja atas kehidupan Anda. Damai sejahtera sukacita ilahi turun atas hidup Anda. So, Anda jangan lagi hidup dalam ketakutan. Apapun kata orang tentang situasi yang akan kita hadapi atau situasi yang sedang kita hadapi atau berita-berita yang kita dengar. Jangan jadi orang yang ketakutan. Tapi jadilah orang yang percaya bahwa kita hidup sampai hari ini ada maksud dan rencana Tuhan untuk kita jadi berkat, jadi saluran berkat buat orang-orang sekitar kita. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah ini dan kita akan menerima doa berkat. Dan sebelum kita menerima doa berkat, saya mengundang saudara untuk saudara mau didoakan melalui siaran Zoom online. Saya akan berdoa secara pribadi buat saudara. Apapun masalah pergumulan saudara. Saudara boleh ketikkan ini meeting ID-nya dan ada password-nya. Saya akan tunggu saudara di sana setelah ibadah premier di pagi hari ini. Dan saya akan mendoakan Anda bersama dengan tim Asyir juga yang sudah standby di sana untuk berdoa bagi keluhan atau persoalan sedang Anda hadapi.
Mari kita tutup dulu ibadah ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu yang luar biasa. Kami percaya penyertaan Tuhan tidak pernah berkesudahan. Dimanapun anak-anak Tuhan mengikuti ibadah ini, setiap mereka dijumpai, setiap mereka diberkati. Aku berdoa, apa yang menjadi kerinduan mereka, terbuka jalan atas mereka. Apapun kelemahan tubuh mereka, sakit penyakit mereka, sudah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan terjadi bagi kehidupan anak-anak Tuhan. Maka kami percaya bisa melewati situasi hari-hari ini. Bahkan kalau kami berhadapan dengan pandemi dan lain sebagainya, kami tidak perlu gentar, kami tidak perlu takut, karena kami percaya ada Tuhan yang hebat, ada Tuhan yang luar biasa yang bersama-sama dengan kami, yang menyertai perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, terima kasih Bapa buat kuasa-Mu yang ajaib. Maka berdoa buat bangsa Indonesia, pemerintahan, para pemimpin, semuanya dibiarkan dalam pengurapan Tuhan, bekerja dalam pimpinan, dalam hikmat marifatnya Tuhan. Dan kami berdoa juga buat teman-teman yang sudah melayani hari ini semuanya diberkati. Siapapun telah korban melayani Tuhan, gantikan lipat kali ganda. Apapun yang mereka telah sumbangkan dalam artian yang mereka telah korbankan di dalam pelayanan ini, tangan-tangan mereka tidak pernah kekurangan. Apa yang mereka berikan, apa yang mereka telah kerjakan, diganti Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kegiatan sepanjang hari Minggu ini, bahkan juga sepanjang seminggu ke depan, semua dalam pengasihan Tuhan, semua dalam kemurahan Tuhan. Tetap setiap anak-anak Tuhan sehat, menang atas segala virus, menang atas segala penyakit. Kami diciptakan Tuhan lebih daripada pemenang. Dan saatnya kami akan menerima berkat-Mu Bapa, kekasih Kristus. Arahkan hati dan aminkan setiap berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam studi sekolah kuliahmu, dan diberkatilah engkau di dalam pelayananmu. Apapun yang kau pegang kerjakan di dalam kekudusan, ingatlah perkara ini, Tuhan Yesus Kristus pasti buat kau berhasil. Diangkat Tuhan kau naik ke atas bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Aku berdoa sepanjang minggu, bulan, bahkan tahun ini merupakan minggu, bulan, tahun yang penuh berkat. Sehingga siapapun tinggal dengan kau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati. Rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di sorga. Cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam Kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku. Kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan sorga yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus Kristus berkati. Amin. I hear the voice of love calling me home to where I belong. Oh, it cripples every fear, and the ones who will need walk away. Thank you, Lord. So rest in your promises. Now I'm sure of this. I'm yours. There's no power strong enough. No power strong enough to separate me from your love. I'm yours. Come on. Let the waters rise, I will stand as the oceans roar. Let the earth shake beneath me, let the mountains fall. You are God over the storm, and I am yours. Even the thunder and the wind obey at the command of my Father. Father, I set my feet upon your mighty